Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Tonto Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju, jurusan Keperawatan semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dengan materi itu berjudul yaitu Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dan sebagai Pendidikan Karakter. Baiklah, masuk saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Baiklah, yang pertama yaitu definisi Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah ada definisi Pancasila, yaitu ada definisi dan fungsi nilai. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan untuk sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Menurut Durgiansah tahun 2021, fungsi nilai diantaranya adalah nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Setelah ada definisi, selanjutnya yaitu ada makna dan nilai-nilai yang tergabung dalam Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan atau religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan suatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berkebutuhan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu menjadi manusia yang beradab. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Dan sila yang keempat adalah permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menunjung berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yaitu sila yang pertama. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tergandung nilai religius antara lain yaitu kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Contohnya yaitu menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam, bahkan ditekankan bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang bertakwa dan selalu berbuat baik kepadanya. Selain itu, kita sebagai umat muslim juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, bersedekah, zakat, dan lain-lain. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut, yaitu pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, penerapan
Pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dan sila yang ketiga yaitu Sila Persatuan Indonesia. Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam arti hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa atau etnis, dan kebudayaan bangsa-bangsa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, yaitu adalah cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yaitu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dalam kesadaran hak akan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kemitraan masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta melakukan musyawarah terhadap suatu masalah agar masalah itu dapat terselesaikan. Nah, sila yang terakhir yaitu sila kelima. Dalam sila kelima ini yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut. Antara lain, penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup, serta berlaku adil kepada makhluk lain dan berlaku adil kepada manusia lain. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya, tidak meniru jawaban teman atau mencontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas, tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah, dan bertoleransi terhadap agama lain, tidak saling menghina dan tidak saling mengejek satu sama lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi makanan dengan temannya lain, memberikan tempat duduk pada orang tua, ibu hamil, atau orang lebih yang membutuhkan saat ada di kendaraan umum. Hormat dan patuh kepada orang tua dan tidak membentak-bentaknya. Bersikap baik kepada orang tua, tidak berbuat jahat, dan tidak melawan. Dan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain, memakai produk-produk dalam negeri, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya, bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri, mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia. Intinya yaitu bersikap bersatu satu sama lain dan tidak membeda-bedakan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah atau bermusyawarah dengan orang yang lebih tua di atas kita agar menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dan memberikan suara dalam pemilihan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain atau dengan orang lain, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sesama rata, seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya,
tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras dan bersikap adil kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menumbuhkan rasa sikap toleransi, menumbuhkan rasa sikap gotong royong dan bekerja sama, menumbuhkan sikap tenggang rasa, bermusyawarah atau mufakat, menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah, meningkatkan rasa persaudaraan, berorientasi ke masa depan dan menghargai perubahan dan kemajuan demokratis dan mewujudkan civil society. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa terciptanya Indonesia yang damai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.